Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih telah bergabung di webinar Disiplin Positif. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan disiplin positif. Ya, selamat bergabung Bu Erna. Ya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, kali ini saya mendapatkan tugas untuk aksi nyata, ya, menyampaikan budaya positif atau disiplin positif, ya. Terkait dengan materi ini, saya akan menyampaikan 7 kunci budaya positif, ya. 7 konsep kunci budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya. Apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma belajar? Ya, ternyata selama ini kita salah kaprah ya Bapak Ibu dalam mengajar anak-anak ataupun menerapkan kebiasaan-kebiasaan pada anak-anak. Kita sering berpikir bahwa realita kebutuhan kita itu sama. Padahal sebenarnya kita termasuk murid-murid kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita berpikir bahwa semua orang itu melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda terhadap satu hal. Kemudian kita selalu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Padahal kita selalu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tetap berbeda pandangan kita antara orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Padahal semua perilaku itu mempunyai tujuan atau alasan. Ya, yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya orang lain itu tidak bisa mengontrol kita sendiri. Semua orang itu bisanya mengontrol dirinya sendiri-sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain. Sebagian terkait dengan teori kontrol tentang dunia seperti itu. Kemudian yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain, ya. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ya, kita selalu berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Misalnya kita menyelesaikan satu permasalahan, ya, ada anak yang menang, ada yang kalah. Padahal sebaiknya kita melakukan model berpikir win-win solution atau menang-menang. Kemudian kita masuk pada disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Nah, selanjutnya kita semua termasuk peserta didik itu memiliki motivasi perilaku. Jadi ketika melakukan segala sesuatu, kita pasti memiliki motivasi atau sejenis tujuan atau dorongan. Yang pertama, ini merupakan level yang paling rendah, ya. Motivasi seseorang melakukan sesuatu hanya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu karena takut nanti kalau dia dihukum. Nah, level yang tengah, mereka melakukan sesuatu
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ini merupakan level yang paling tinggi, ya. Seseorang melakukan sesuatu karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini tumbuh kesadaran dalam dirinya. Dia ingin melakukan sesuatu karena ingin menjadi orang sosok yang dia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini merupakan level tertinggi dari motivasi perilaku manusia. Lanjut, ya. Setelah tadi manusia atau kita pembahasannya ke murid, ya, memiliki motivasi dalam melakukan sesuatu, ada 3 level tadi. Yang selanjutnya kita masuk pada kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi setiap manusia tidak terkecuali memiliki kebutuhan dasar yang selalu berusaha untuk dia penuhi. Yang pertama adalah cinta dan kasih sayang, kedua kesenangan, yang ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan, dan yang terakhir adalah bertahan hidup, ya. Cinta kasih sayang. Seorang anak di kelas pasti membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari sesama temannya, kemudian dari gurunya, ya. Kemudian kesenangan ini terkait dengan sesuatu yang mendekati hobi, ya. Mungkin dia senang memelihara hewan, ya, seperti kucing, ya, atau di sekolah dia senang ketika belajar itu dengan menggunakan banyak permainan. Kemudian kebebasan, misalnya contoh, ada seorang anak yang dia itu tidak suka kalau soal yang kita berikan itu isian semua, ya. Dia suka sekali-kali ada pilihan ganda. Dia ingin memiliki kebebasan untuk menentukan jenis soal atau jenis hukuman yang dia dapatkan, misalnya, ya. Jika berbuat kesalahan, saya tidak mau dimarahi, saya pinginnya ditanya alasan saya melakukan kesalahan itu apa. Jadi dia ingin ada satu kebebasan untuk memilih bagaimana dia diperlakukan atau bagaimana dia memilih satu bentuk soal dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah penguasaan. Di sini terkait dengan anak itu ingin diakui bahwa dia bisa melakukan satu hal. Misalnya dia ingin diakui kalau dia itu pandai baris berbaris. Dia ingin diakui bahwa dia itu pandai melukis dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, ya. Nah, di sini kadang ada anak yang membalas pukulan temannya, ya, atau yang dari rumah itu lapar, tidak diberi bekal oleh ibunya, kemudian merebut atau meminta paksa sarapan yang dibawa oleh temannya. Nah, jadi ada kebutuhan dasar yang terkadang itu diperjuangkan oleh seorang anak untuk dipenuhi. Nah, ketika mereka melakukan pemenuhan dari kebutuhan dasar itu, tidak sedikit dari mereka yang melakukan keonaran, bikin onar atau kesalahan-kesalahan di sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, ada di sini posisi kontrol restitusi. Ya. Ada 5 posisi kontrol, ya, yang biasanya tanpa sadar kita lakukan di sekolah ataupun dengan sadar kita lakukan di sekolah. Yang pertama adalah posisi penghukum. Nah, ini yang sering juga mungkin saya sering lakukan, ya. Ketika anak berbuat kesalahan, ya, kita hukum. Ada guru yang misalnya ada anak tidak mengerjakan PR, disuruh menulis 100 kali. Saya tidak akan besok saya akan rajin mengerjakan PR, besok saya akan mengerjakan PR sampai 100 kali. Nah, itu berarti posisi kontrol kita itu sebagai seorang penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini levelnya lebih lumayan daripada penghukum, ya. Misalnya, apa kamu tidak kasihan dengan orang tuamu kalau setiap hari kamu berbuat kesalahan di sekolah? Nah, biasanya guru mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, ya, ketika beliau itu memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Atau kamu tidak kasihan kepada bu guru setiap hari harus menangani kasusmu. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai teman. Nah, ini biasanya guru yang memiliki kesabaran yang luar biasa, ya. Biasanya begini, kalau misal ada anak berbuat kesalahan, ya, ya sudahlah, untuk kali ini Bapak maafkan, tapi besok jangan diulang lagi, ya. Nah, cuma sebatas memaafkan dan memberikan toleransi, besok yang penting tidak diulang lagi, seperti itu.
Kemudian yang keempat adalah monitor atau pemantau. Nah, ini biasanya sering mengungkapkan kalimat yang agak mendikte ya, misalnya, kamu tahu tidak, kalau kamu tidak memakai sepatu yang berwarna hitam semua, kamu dapat poin berapa? Atau kamu tahu tidak, kalau rambutmu seperti itu, kamu akan mendapatkan hukuman apa? Nah, itu kita memposisikan diri sebagai pemantau atau monitor. Ya. Kemudian manajer. Nah, manajer ini merupakan level yang paling tinggi, Bapak Ibu. Ya, paling tinggi karena di situ beliau sudah memanfaatkan segitiga restitusi. Ya, di belakang nanti akan saya jelaskan apa itu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu nanti biasanya digunakan oleh seorang yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Kemudian keyakinan kelas. Ini merupakan konsep yang baru bagi saya sendiri ya. Keyakinan kelas ini merupakan satu keyakinan yang lebih memotivasi seseorang secara intrinsik. Jadi dari dalam kesadaran anak itu sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar disuruh untuk mengikuti serangkaian peraturan ya atau motivasi ekstrinsik. Jadi kalau semua anak itu sudah memiliki kesadaran secara intrinsik, nah dia tidak perlu lagi sekolah itu tidak perlu lagi membuat peraturan-peraturan yang nadanya itu sepertinya memaksakan sesuatu kepada anak. Ya, jadi kalau peraturan itu kalau anak itu takut karena satu peraturan, berarti motivasi dia itu masih bersifat ekstrinsik, ya masih ada pancingan dari luar. Tapi kalau sudah ada kesadaran, berarti sudah muncul kesadaran atau motivasi intrinsik dalam diri anak. Nah, untuk keyakinan kelas ini ternyata terletak pada bagaimana memutuskan ya satu seperti semacam peraturan, tapi diputuskan bersama-sama dalam kelas, dan kalimatnya sangat berbeda dengan peraturan. Kalau di sekolah kan dilarang menggunakan kaos kaki yang tidak berlogo sekolah misalnya. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini kalimatnya ada kami, jadi melibatkan banyak anak. Kami berarti kan sudut pandangnya banyak orang. Kami menggunakan atribut sekolah setiap berangkat ke sekolah misalnya. Kemudian di sekolah di kelas misalnya kami mengikuti pembelajaran dengan tertib. Jadi tidak ada dilarang berbuat gaduh di kelas. Ternyata sebaiknya itu diganti dengan sebuah keyakinan kelas yang berbunyi kami mengikuti pembelajaran di kelas dengan tertib. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Kemudian, nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, ya, daripada sebuah peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang bersifat universal, ya, misalnya tadi saling menghormati. Kemudian kalau mengenakan seragam atau atribut ke sekolah dengan lengkap itu berarti bisa dibilang disiplin, atau bisa juga diwakili dengan kata bertanggung jawab juga bisa. Nah, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya itu tidak terdengar memaksa, dan itu terdengar sebagai satu kesepakatan dari kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jangan terlalu banyak membuat keyakinan kelas. Ya. Kita mengambil poin-poin yang penting saja. Kemudian kita tempel di kelas. Ya, mungkin bisa dengan kertas yang dibentuk kupu-kupu atau tanda tinta, dan tidak usah terlalu banyak agar anak-anak bisa mengingat dengan mudah apa yang sudah dibuat secara bersama-sama. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan semua. Jadi nanti keyakinan kelas ini kata lainnya adalah kesepakatan kelas. Jadi kalau bisa semua yang ada di kelas itu membuat membuat, jadi jangan sampai ada yang banyak yang tidak ikut serta dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ditinjau kembali apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat itu sering dilanggar, ataukah dalam perjalanannya itu sesuai atau perlu diperbaiki lagi. Nah,
keyakinan kelas ini harus ditinjau ulang terus ya. Nah, kemudian kita masuk pada segitiga restitusi. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita menjadi memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nah, ketika kita sudah memposisikan diri sebagai seorang manajer, berarti kita sudah berada pada posisi kontrol yang bagus, ya, sudah di level tinggi. Nah, jadi segitiga restitusi ini merupakan 3 tahapan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika mereka sudah kembali pada kelompoknya itu, mereka sudah tidak membawa beban kesalahan lagi, dan teman-temannya bisa menerima mereka itu dengan pandangan yang positif. Nah, ini merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan, ya, dan membantu murid berpikir tentang sosok atau karakter seperti apa yang mereka inginkan. Dan ketika mereka itu menginginkan dia ingin menjadi sosok seperti apa, mereka juga berpikir bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain. Nah, tahapan dari segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, misalnya kita ketika anak itu bersalah, kita panggil, kemudian untuk menstabilkan identitasnya kita bilang begini, apa benar kamu kemarin sudah menendang temanmu sampai temanmu terjatuh? Misal dia menjawab, iya Bu, misalnya, maafkan saya, misalnya. Oh yes. Nah, kalimat menstabilkan identitasnya seperti ini. Oh iya, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Guru juga pernah melakukan kesalahan, gitu kan. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Misalnya kita mengutapkan kalimat begini. Saya tahu ketika kamu menendang temanmu dari belakang itu kamu pasti punya alasan. Apa alasanmu melakukan kesalahan itu? Jadi ternyata kita itu atau kita berpura-pura kita tidak tahu alasan dia apa, dan kemudian kita menanyakan. Nah, kalau dia bohong bagaimana? Ya, anak berbeda-beda ya, jadi kita pasti juga bisa membedakan dia itu menjawabnya bohong atau tidak. Ya, nanti kita lebih telaten lagi, ya. Tapi sepertinya untuk menerapkan segitiga restitusi ini juga tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, ya, berarti kita tinggal menanyakan keyakinan, ya, kepada anak-anak. Baik, setelah kamu berbuat kesalahan, kamu sudah mengakui kesalahanmu seperti apa, sekarang Bu Emma bertanya, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Misalnya dia menjawab, masih ingat Bu. Nah, keyakinan kelas apa yang terkait dengan kasusmu saat ini? Misalnya, saling mengasihi sesama teman Bu, kami saling mengasihi sesama teman. Oke, baik, kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Nah, ketika kita membahas segitiga restitusi seperti ini, sepertinya kok mulus sekali ya Bapak Ibu, kayaknya gampang sekali kita menerapkan ini. Nah, tapi sebenarnya tidak semudah itu, tapi tidak ada salahnya ketika kita berusaha untuk menerapkannya ketika menghadapi anak yang bermasalah. Tapi kalau anaknya juga sulit untuk diajak komunikasi, nah ini merupakan tantangan tersendiri juga untuk kita. Nah, sebagian besar guru yang sudah berpengalaman, ya, dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu, biasanya beliau-beliau itu mengambil satu pelajaran, ya, paling tidak ada 3 hal, ya. Yang pertama itu murid itu biasanya merasa lebih dihargai, ya. Kemudian kedekatan emosional antara guru dan murid itu biasanya lebih dekat. Dan yang terakhir, terbentuknya motivasi internal, jadi motivasi yang benar-benar lahir dari jiwa anak itu pada diri murid itu sendiri. Jadi memang kalau kita telaten menerapkan ini, mungkin nanti bisa anak-anak itu merasa lebih dihargai, kemudian kedekatan emosional kita dengan anak juga lebih erat, kemudian juga terbentuk juga motivasi internal pada diri murid. Nah,
Bapak Ibu, demikianlah ya materi tentang budaya positif yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kemudian jika ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, saya persilahkan. Monggo. Bu Yunita atau Bu Cahya, Bu Endang, Bu Narse, Bu Erna, Pak Seti, adakah pertanyaan terkait dengan budaya positif, penerapan budaya positif di sekolah? Bu Yunita, bagaimana Bu Yun? Ini Bu Yunita guru BK ya. Apakah selama ini sudah menerapkan segitiga restitusi Bu Yun? Kita sharing yuk. Kadang menerapkan, kadang lupa Mbak. Oh iya. Kadang lupa Bu nanti Mbak. Iya, sama. Saya juga seperti itu. Terkadang kadang begini ya, kalau ada kasus ya anak atau mungkin kasusnya itu membuat kita naik pitam. Terkadang kita memang selalu menempatkan diri itu di posisi kontrol sebagai seorang penghukum, nggih, Buyun. Jadi sepertinya juga banyak teman saya juga sering seperti itu. Ketika melihat konsep segitiga restitusi ini kok kayaknya mudah banget, padahal tidak semua anak juga mudah mengakui kesalahannya. Kadang mereka juga berbelit-belit begitu ya ketika ditanya atau diinterogasi tentang kasus yang mereka lakukan atau mereka ini ya. Terima kasih Bu Yunita. Endang, bagaimana Bu Endang pengalaman di kelas? Apakah selama ini kita sharing aja bagaimana pengalaman Bu Endang kalau misalnya ada anak berbuat masalah di kelas? Ya dinasihatin, kemudian ya diberi masukan-masukan bagaimana cara kita belajar dalam lingkungan sekolah. Ya pokoknya memberikan motivasi supaya dia itu lebih disiplin lagi, karena kejujuran, disiplin adalah salah satu kunci daripada kesuksesan. Ya. Kalau anak-anak disiplin, insya Allah nanti sampai besar dia akan disiplin terus. Ya, ya. Bagus Bu Endang. Jadi saya pun juga belajar ya sedikit demi sedikit. Jadi memang kita ini lebih pada bagaimana mengontrol emosi kita sekarang. Saya juga kadang saya memberi kesempatan, ayo maju, nggak ada sedikit pun anak yang maju. Kadang ya nanti nada tingginya keluar, gitu kan? Yuk gimana ini? Kadang juga keluar saya bandingkan dengan kelas lain, padahal itu juga sebenarnya tidak tepat, ya. Sebentar. Ya. Saya screen sebentar ya Bu, kita sebentar. Terima kasih Bu Yunita. Ya Bapak Ibu, terima kasih telah berpartisipasi dalam webinar kecil kami ya tentang budaya positif atau disiplin positif. Semoga ilmu yang saya bagikan kepada Bapak Ibu semua bermanfaat. Dan selamat siang, selamat beraktivitas untuk kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang, Bu Narse, Bu Dina, Bu Yunita, Bu Cahya, Bu Erna, Pak Seti. Ya. Mohon izin untuk menutup room ya. Terima kasih.